Mungkin justru karena lu dipukul jadi gitu. Gue baru ingat setelah kejadian. Anjing banget. Anjing aneh banget. Ini udah roll ini loh. Udah memang. Ini emang lu nggak mau kita ngomongin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bukan gue yang Oke. dipukul. Ya kita mulai aja. Gue tuh sebenarnya dari tadi di atas panggung pas gue open mic tuh gue bingung. Ini tuh masih aman untuk dibawain atau enggak gitu. Tadi lu nggak denger ya gue set? Lu ngapain sih pas gue lagi open mic? Dengar bang, dengar. Lu di mana sih duduknya nggak kelihatan dari panggung? Ya memang lu kan gitu sama orang Anjing apaan lagi? Udah pasti nggak aman, Ji. Udah pasti. Gak aman bang. Soalnya ya ini yang baru gue sadarin. Kita aja sebagai komika sama-sama nggak tahu batasnya di mana. Ntar lu ngomong sama kalau ngomong sama lu pasti lu cenderung udah nggak ada batasnya. Ntar gue ngomong sama orang lain kayaknya itu nggak. Bonar tuh gitu-gitu cukup apa namanya? Offensive. Konservatif justru. Oh. Apa yang menurut dia bisa dan nggak bisa dibawa. Tapi kan gara-gara gue inget tuh, ini semua gara-gara obrolan lo waktu itu sama konten sama Coki. Ingat nggak? Ngobrol sama lo terus yang kita ngomongin Bertiga yang kita sama Coki, yang bertiga sama Cika, terus kita ngomong bahwa yang gue bilang ya komedian mah kalau banyak dipeluk kita nggak jadi komedian kayak gitu. lucu lagi. Nah terus kan abis dari situ konten itu sebetulnya di kita jadi lahir show namanya The Cost of Being Funny. Iya gue tahu, iya betul. Ya dari situ akhirnya premisnya bahwa gue nantang, ada nggak sih joke yang nggak menyinggung? Nggak ada, karena offense tuh taken, nggak give. Ricky Gervais bilang taken bagi, dan ternyata benar. Tapi kan bahkan kita sendiri harusnya kan punya rem. Susah. Lu ada nggak yang nggak pernah lu sentuh? Banyak bang. Apa? Biasanya Gue yang pikir lu lebih pemberani loh. Founder aja Enggak. ditantang berantem. Bukan. Gue tuh justru berani kalau nggak ada konteksnya sama yang internal gitu. Misalnya waktu gue di Suci dulu, itu selesai acara, anak-anak tuh balik ke kamar tuh ngata-ngatain yang baru close mic. Itu kayak rutinitas Suci 9 tuh, Yeah, katanya begini. yeah. Gue tuh nggak tega kayak gitu, nggak pernah gue sentuh orang kayak begitu gitu. ya. Oh iya ya. Kalau misalnya jauh dari kita gitu, nah itu gue baru berani. Tapi itu kan nggak tega ya, bukan nggak menyinggung. Beda banget loh. Ya, Kalau tapi nggak itu tega, remnya gua dia. ngomong. Itu remnya dia. Rem gue di situ. Kan dasar pertanyaan gue adalah kita semua tuh remnya tuh beda-beda. Iya. Blongnya juga beda-beda. Kayak si Andrew Schultz pernah bilang ya, gue justru nggak mau ngomongin orang kulit hitam kalau nggak ada kulit hitam di antara penonton. Oh benar, gue juga. Iya, di mana kalau dia ngomongnya justru kesannya salah kayak lu ngomongin orang yang nggak ada gitu. Kalau mau ngomongin orangnya di depan gitu, itu kan remnya dia ya. Sementara yang lain, regardless ada orang kulit hitam Tapi nggak, kan tadi pertanyaan lu menyinggung apa nggak menyinggung? Beda lo rem sama menyinggung Lo sama remnya nggak apa menyinggung. bang? gue nggak ngomongin Gamila. Rem gua apa ya? Nggak, karena orang kalau nonton special gue kan udah banyak ya. Tapi kalau misalkan mereka cermat, mereka tahu ada titik-titik yang nggak gue bahas. Oh gitu. Tahu. Iya, iya. Tahu. Dan itu adalah titik-titik di mana dan itu lebih kepada gue nggak mau ngomongin ini karena gue nggak yakin kalau orang ngomongin itu terhadap gue bisa terima. Oh, itu benar juga ya. Gua nggak ngomongin kalau orang gitu ke gua nggak terima. Oh, Iya, karena benar prinsip gue kalau nggak suka dijitak, jangan jitak orang. juga. Jadi kalau gue nggak mau gue diomongin dari sisi itu, gue nggak ngomongin sisi itunya. orang. Tapi Ada contohnya nggak? Konflik pernikahan. Oke. Kayaknya gue nggak yakin deh. Kalau Nggak misalnya siap ada, kalau diomongin di situ. untung waktu roasting kemarin ada bahas di 17, untung nggak ngomongin pernikahan. Kayaknya buat gue tuh I'm not ready, I'm not sure. ya tapi itu kan maksudnya rem sama nggak menyinggung tuh lain loh, Ji. Tuh, tapi kan maksud gue, Maksudnya gini, ada yang hal yang kita nggak rem dan itu menyinggung. betul, Ngerti nggak lo? kucing. Ya makanya exactly my point. Iya, iya. Apalagi setahun sebelum pilpres kayak gini semua. Ini it's their time tau gak lo? Gue tuh percaya lagi ada pihak-pihak ini belajar dari Kesalahan-kesalahan, kejadian sebelumnya. Pokoknya situasi itu memanas 2 tahun sebelum pilpres. Apapun yang udah ditaro, apalagi yang ada berbau-bau saranya, dia akan keluar. Iya. Dia akan keluar di setahun terakhir. Ya, karena semua Karena orang... Joshua tuh, anjing itu klipnya dormant 2 tahun kali. Klipnya dormant 2 tahun. Begitu setahun deketin pilpres, gitu. Dan mereka ada pihak-pihak gitu. Nggak, karena orang-orang ini tuh suka make konten kita sebagai senjata. Tapi kalau lu sih, lu nggak gini, maksudnya lu bukan tipikal, kayaknya konten stand up lu bukan tipikal yang akan diangkut orang untuk diramein. Sudah sih bang. Emang iya? Yang ngomongin K-pop. Oh iya, Tapi nggak pernah kenapa-napa tuh. mungkin itu kali rem gua kalau nggak tahu gua nggak ngomongin. Kayak K-pop gua nggak ngomongin. Good point. Itu bang, foto bareng dulu bang ya.
Anjing banget. Ada kamu. Ya, sorry. Ya. Ya, Ya ini senior nih. Dari ITB. ITB bang. Abis nonton talk show apa kok pakai alma mater? Naswa Shihab tuh. Ya. Nggak. Najwa Shihab. Udah lama ya kayak kuliahnya nggak lulus. Tua banget kayaknya. Nggak gini, gua yang K-pop kenapa masalahnya? Masalahnya adalah nggak ada masalahnya. Maksudnya? Nggak ada masalah apa? Oh, Gue ngomongin itu. lu pikir itu akan jadi rame, Gue tapi pikir itu nggak akan jadi kenapa-napa. masalah. Gue udah pasrah, udah. Karena lu bukan siapa-siapa kali. Kalau Anjing, lucu Uus, banget. mungkin. Nggak, jadi Mungkin menurut bener lu juga. materinya menyinggung, tapi ternyata nggak. Ternyata nggak apa-apa, iya. Ya Allah sedih amat. Loh. Itu lebih sedih lagi. Loh, ini yang terjadi sama lu. Lu bilang yang ingat nggak yang kita Yang talk Dedi show? Gua bukan, talk show di konten lu yang lu bilang yang kita ngomongin soal grup WhatsApp. Oh iya. Iya. Iya, Itu iya, kan Jokowi. kita berdua. Iya. Tapi yang diserang gua, lu bilang mas-mas baju putih. Baju putih. Iya, Itu anjing banget. untungnya gue jadi gue sih. Nah, iya sama kan kayak dia. Tapi Uus ngomong sedikit soal K-pop rame. Karena tuh Uus. Karena Tapi- lebih ke siapa yang ngomong ketimbang apa yang diomongin. menurut Itu benar. gue. Iya. Nah, tergantung Menglonte. terkait itu. Lu nyangka nggak kalau Ernest segitunya sama lu? Enggak. Tapi Ernest beneran marah soalnya. Gua Walaupun dia nggak- udah lewat ya. Kan gua kemarin nonton talk show-nya Pras tau nggak? Iya. Ini di show gue kan yang lo jadi opener gue kan? Iya, waktu gue jadi Yo. Iya, itu kan di Bulungan ya? Bulungan. Waktu itu gue juga nggak ngerti. Itu memang jokesnya tuh, gue kan punya. Enggak, dia tuh salah timing karena dia udah di depan pintu, lagi mau masuk. Yang dia denger itu doang. Jadi dia dari itu doang, iya. Tapi saya juga nggak jelas. Enggak, setup lu tuh ada dong. Setup lu adalah tentang Jadi komika sebagai Cina. warga Tionghoa. Orang Cina Sta- aja nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa, gue berusaha politically correct. Apa-apa lu belum segede gitu juga kok. Iya. Enggak, gue kalau ngomong Cina gue berhak, gue Cina. Oh iya bagus. Iya, Iya, iya. benar. Apa namanya? Dia kan ada konteksnya bahwa ya kalau udah yang berbau-bau Cina, jobnya keambil. Ada konteksnya justru. Iya. Tapi konteksnya itu nggak ketangkap sama Ernest. Betul. Tapi pertanyaannya adalah selain Ernest ya, apakah kita juga kalau misalnya kita lagi mau datang ke sebuah acara, terus kita dengar ada orang ngomong si Panji anjing gitu, kita langsung, wah anjing kenapa nih gitu? Kita gitu juga nggak ya? Kalau gue sih penasaran ya pasti. Ya kayak Apa lo aja konteksnya? bilang itu. Apa gue bilang apa gue anjing? Katanya Arman marah sama gue. Emang iya Arman marah sama lu? Lah lu yang cerita sama gue, Nyong. Ya iya emang kan? Iya gue aja nggak tahu, kenal juga enggak. I didn't even, gue bahkan nggak. Lu nggak tahu kasusnya? Enggak. Nah makanya ini beda banget nih. Jadi waktu itu ceritanya lagi ngomongin tentang relevansi. I didn't even say the joke. In the clip tuh gue nggak ngomong joke-nya. Dia bilang, lu pasti ntar ngomongin Gigi lagi soal relevan. Tiba-tiba kayak, Enggak, tapi lu sebut kan? Emang nggak disebut? Enggak. Joke itu cuma pernah gue bawain sekali dan tidak pernah keluar. Nggak, konteks joke-nya adalah Apa tuh? Nah ini Atau jadi orang gua- marah dong. Iya, lu yang ngebongkar joke-nya. ya tapi kan pada akhirnya kan Arman udah tahu anyway. Jadi Enggak, jadi makanya tiba-tiba dia bilang, ntar lu ngomongin Gigi lagi soal relevansi. Hah? Terus lu lihat deh, gue nggak ngomongin itu. Terus tiba-tiba jadi marah. Lah kenapa jadi marah? Iya, gue Gue yang cerita bingung ya. banget. Iya, lu yang cerita, Arman marah nih emang. Hah? Ini Marah ngebit kenapa? apa ngobrol? Apa gitu? Ngebit lagi, lagi Enggak, bertiga, dia emang bertiga punya sama- joke. Dia emang punya joke Joke-nya soal- pernah lo denger. Tapi di klip yang ditonton Arman nggak ada joke itu. Enggak, Arman, gue lupa deh. Kayaknya Arman Enggak. bukan dari pembicaraan Gua kita. tahu joke Facebook bukan sih? Iya. Joke itu cuma pernah dibawain di show-nya Wana di Tris. Dan tidak ada Tapi ininya. sempat kesebut nggak lewat cerita? Enggak, kita lagi ngomongin soal relevansi, terus gua bilang, terus gue ngomongin tentang Arman ya, WhatsApp tapi, gue tiba-tiba. ini orang siapa sih gitu lah, saya ngomong apa. Arman pengen ngajak ketemu. Bolehlah kita ketemu sama satu gigi. Kata gue, "Man, santai kali." Gue sampai kayak gue ngomong apa, gue nggak Enggak, emang lu anjing. Gue bilang, emang Adriano anjing. tapi orang juga nggak bisa ngebedain bahwa gue bilang ini. Nah, ini yang lucu, gue bilang akhirnya ketemu Dedi gitu ya. Bahwa Ketemu Dedi. Iya, nothing personal loh. Kalau gue ya merangkai joke tuh gue nothing personal. Emang lu ada beat tentang Dedi? Ada. Oh banyak Oh, banget, banyak, bener, gue baru lupa. tentang Gua Dedi lupa. mah banyak banget. Tapi maksudnya gini, tapi nothing personal. Gue seneng karena dia It's posisinya mewakili sesuatu. Gue pengen mengcounter itu doang. Tapi gue nggak personal, gue nggak punya. Anything that I said on stage malah hampir nggak ada yang personal. Baru Gue mau ngomong gue. Kayaknya komedian mah. iya itu emang kerjaan aja. Iya, maksud gue. Pekerjaan what they do aja. Bukannya lebih gampang kalau personal nggak sih? Oh, lebih dekat. Lebih dekat soalnya. enggak, keresahannya Kayak lu sama gampang, Ernest. tapi bukan. Tapi Nggak personal. tapi crafting joke-nya jadi susah kadang.
Kalau buat gue ya. Karena itu jadi rem sendiri, lu ketahan sendiri mau ngomongin Too itu. close. Nah gini, ini kenapa gue akhirnya nggak gitu suka sama Dave Chappelle. Akhirnya. Karena menurut gue, dia udah nggak ngejoke. Dia udah cuma lempar opini aja. Dan gue nggak suka, gue tuh suka joke. Suka di craft, ada punchline-nya, ini dipikir kayak gini, gitu. Kayak Louis C.K. masih melakukan itu, Andrew Schulz apalagi, si Mark Norman apalagi. Jadi kayak gue seneng harus ada joke-nya. Terus kalau udah marah, Tetap lucu. itu nyari joke-nya bingung malah kayak udah ngesel umpatan-umpatan doang. Ya, agree. Gue juga udah mulai menghindari tuh. Maksudnya spesial yang barunya, yang paling baru. Iya, Iya. iya. Beberapa spesial terakhir aja. Tiga spesial terakhir buat gue kayak, Dari opini-opini aja nggak ada The Closer punchline. emang kayak love letter doang sih. The Birth Revelation juga. Iya, udah nggak ada. Dan gue, gue respect opininya dia, tapi ya nggak ada. It's a joke-nya. still a joke. Kayak gini deh, nih. Tapi itu kan tren di Amerika Serikat. Lagi ngetren maksud gue. Setup panjang, Ya. lebih banyak tentang apa namanya? Maksudnya mau gue ngomongin adalah this is what we do. Kadang nggak ada yang personal aja, I think it's funny aja gitu sih. Iya. Tapi orang nggak susah lah. Tapi karena gini ya, kan gue kan si Komodo bener kan ngomongin tersinggung. Lucu untuk gue ngomongin tersinggung di atas panggung. Ceritanya mewakili komedian yang sering Ya. mengalami ketersinggungan, memahami bahwa di dalam kita sendiri ketersinggungan juga masih saling aja. Ya. Saling. Anda kan salah satunya. Gue tersinggung apa ya? Iya, bukan terhadap joke, tapi terhadap stand-nya MLI. Kan anak-anak sementara ada yang masih marah sampai sekarang. Oh iya, dan nggak apa-apa. Iya, tapi maksud gue, poin gue adalah bahkan di dalam kita sendiri aja. Oh iya, benar. Iya, gue ditanya sama apa karyawan gue tuh siapa yang bilang, aku baru tahu kalau komedian itu juga gampang tersinggung. Oknum. Ya enggak. Maksud gue mudah sekali untuk komedian tersinggung karena itu aset kita kan. Itu sangat disayangkan sih sebetulnya. Basicnya keresahan kan. Ya. Kita tersinggung sama sesuatu yang biasa, yang harusnya biasa aja. Gitu. Lo ada Iya. tersinggung sama komedian? Sama komedian. Gue nggak ada sih. Gue sih enggak juga. Gue juga nggak ada. Gua nggak Untungnya ada. lucu semua. Kan gue sering cerita. Pada masa-masanya, ada masa-masanya semua spesialnya anak-anak tuh ada ngomongin gue. Uus, Iya. Gilbas, Rindra waktu ngebuka siapa ya? Gue punya satu beat. Iya, semuanya itu ada ngomongin gue, Ernest. Apalagi waktu Ernest yang di Teater Besar Jakarta. Diomelin sama Soleh dari tribun atas lagi, Ji. Kayak diomelin Tuhan. Tapi semuanya lucu. Mungkin kalau nggak lucu, gue tersinggung. Iya. Tapi semuanya lucu. Jadi gue ketawa aja. Nah, jadi gue nggak pernah bener-bener kena gitu. Gue tersinggung sama Amy Schumer. Hah? Amy Schumer. Nah, Amy Schumer kenapa? Nggak lucu. Nah iya, gue juga kalau tersinggung kalau nggak lucu gue anjing Iya, udah buang-buang nggak lucu waktu. kok, belum. bisa. Tapi Amy Schumer ada trigger apa kepada lu? Nggak ada, Nggak ada, cuman nonton kayak show sebel terus, aja ngeliatnya, Bang. Nah, sekarang gue ganti. Lu nonton Nanette nggak? Apa tuh? Oh, Hannah Gatsby, nonton. Hannah Gatsby. Ya. Hannah Gatsby kan tuh kan kayak SJW jadi komika. Iya, SJW banget itu. Iya, banyak yang nyela-nyela dia kan, Iya, termasuk iya. Ricky Gervais. Iya. Termasuk Dave Chappelle. Jadi bahkan komedian Tapi menang award bisa tersinggung memang. Sebenarnya sih lebih kepada Hannah Gatsby dari New Zealand aja gitu. Just random gitu orang nanya. oke. Enggak, tapi gini loh. Kalau gue ya, kalau gue sih seneng joke-nya. Gue nggak peduli stance lo di mana. Tapi kalau joke-nya funny, it's funny. Misalnya gini nih, rendang babi. Misalnya rendang babi. Pro con kan? Ada orang yang ngerasa ya. Ada ngapain gue ini? punya beat itu lagi. Nah terus ada yang dari konservatif making joke. Dia bilang gini, orang Italia juga marah kalau tahu makaroni dibikin ngehe. Anjing lucu banget. Iya men. bener. Gue juga Anjing, baca lucu itu. banget. Gue juga baca. Lucu banget. Lucu banget. Secara stance bersebangan. Tapi gue angkat topi buat joke-nya. Iya. Justru yang menarik kayak gitu menurut gue. Iya, gue setuju. Bahwa Dia bisa ngejok juga. Enggak, maksud gue, lu bisa nggak setuju sama lu boleh, temponya dia. pendapatnya boleh berlawanan, tapi crafting joke-nya bagus, lu head of crafting joke, men, gitu. Kalau gua ya, gitu. Jadi, bahkan gua seneng, kalau lu ngerasa progresif, terus tiba-tiba sama komedian tuh di atas, enggak, progresif lu juga salah. Lagi gua seneng malah. Gimana cara lu buktiin? Ayo, gitu. Gua pengen ketawa nih, gitu. Ya, tapi nggak semuanya kayak lu. Salah satu kasus tersinggung yang terjadi antar komika itu gua rasa Popon sama Wina. Kenapa tuh? Lu nggak tahu? Nggak tahu gua. Mereka berantem di Twitter. Oh, gua. Wina aja naik panggung masih ngomongin Popon. Tapi in a comedic way. Liguin Hananto ini. Liguin Hananto. Ya Allah. Tapi Lady Gaga tuh kita boleh kategorikan sebagai komedian. Ini gue gak berusaha offend anyone. Tapi ya come on lah gitu maksud gue. Loh dia she's funny. I dia think she's punya beat. Oh, okay. Menurut gua, lu nggak pernah nonton Wina stand up ya? Live. Pernah nggak? Gue pernah. Ada satu beat menurut gua, lu adalah tipikal orang yang mungkin akan apresiatif. Yang dia bilang Cinderella pasti yang nulis cowok. Oke. Karena kalau yang nulis cewek nggak mungkin Ninggalin karakternya sepatu. bisa ketinggalan sepatu. Oh lucu banget. Bagus kan? Bagus. Iya, itu salah satu beat favorit gua.
Nah, tapi waktu itu Wina sama Popon tuh kasusnya apa sih? Popon nyela-nyela Wina karena nggak lucu atau gimana sih? Ini lucu banget. Gua juga nggak tahu konteksnya, lucu Bang. Tapi Wina kayaknya ngelawan. Popon Wina lagi kan alpha female ya. sama-sama berdebat. Jagoan gitu dia. Ini lucu banget. Iya. Jadi waktu itu waktu itu gue sempat nelpon Popon sama nelpon Wina, mau nggak lu gue dudukin bareng, terus kita ngobrol, gue jadiin konten. Tapi bukan lu ditontonin, justru usaha untuk nyatuinnya. Tapi akhirnya nggak kejadian juga. Iya ngapain ya, nggak usah. Lucu. Biar berantem terus. Iya, Nah, tapi kan ada Popon dan Wina yang kemudian nggak bisa menyelesaikan Iya. perbedaannya. Gua sama Popon padahal stand-nya juga jauh banget loh. Gua cenderung ngebela gay. Popon kan nyerang banget gay di atas panggung. Tapi gini ya. Kalau Kayaknya gua Popon pun, gay deh. menurut gua stand up tuh hal paling individualis yang lu bisa lakukan sih. Oh, iya. Jadi dikumpulin tuh udah pasti cuma bikin masalah menurut gua. Aduh, bagus lagi. Nggak, karena emang Bener. harusnya sendiri-sendiri aja. Iya, bener-bener. Menurut gua ya. Ini bikin komunitas stand up Indo. Maksudnya, Tolol. sangat Udah sulit loh, sangat sulit. Iya, gua Maksudnya, setuju. Nature-nya Individualis. iya, kalau mau beregu jadi grup lawak aja gitu kan lebih gampang kan, Mas. Itu juga tetap berantem. Kayaknya pelawak itu asetnya adalah yang juga bawa masalah terhadap dia, yaitu individualistiknya, subjektivitasnya gitu. Kayaknya Karena relatable juga, masalah jadi joke juga kan gitu. ya banyak orang yang keresahan dan joke-nya tuh jadi satu. Nah, itu yang menurut gua bikin jadi tersinggung. Sedangkan Bukannya gimana, harusnya gimana? gitu. nggak keresahan sense sosial politiknya dia sama joke-nya dia itu jadi satu. Jadi dia hanya akan membenarkan apapun yang disini, dan menurut gua itu yang jadi tersinggung menurut gua. Iya, Tapi iya. ada orang-orang yang kayak gua tuh, misalnya gua kesana kayak lebih tinggi daripada ini. Tapi maksud gua Emang iya kan, Dri? Iya, tadi betul. Enggak, lu juga ngerasa gitu. Sekali ini. That's why I said ya bangun pagi. Di depan kaca. Gua nggak- Adri tuh merasa Nggak, superior di atas kita semua. Nggak, karena orang tua gua nggak pernah muji gua, siapa lagi kalau bukan gua. Adri itu tangisan yang Enggak, tapi maksud gua Pantes Adri kalau lucu gua tuh banget. terpisah. What I truly akhirnya belajar juga memisahkan sih sejak Jokowi jadi presiden. Oh, gitu. Enggak benar, karena ya itu masalah Kenapa timing. sejak? Karena menurut gua akhirnya ada agenda orang yang dibawa-bawa ke sama stance sosial politiknya dia. Dan as a comedian kayaknya kok kita jadi terbatas ya menurut gua gitu. Sangat disayangkan dan jadi agak fasis menurut gua. Anjing. Nggak fasis lah karena lu ngerasa stance sosial politik lu paling benar dan lu cuma mau membenarkan itu doang gitu. Sedangkan kan kalau lu mau ngejok kan mestinya materinya dari Semuanya, mana-mana aja. iya. Makanya akhirnya gua juga gua nggak mau ngungkapin gua milih siapa gitu. Karena gua pengen misalnya gue milih Jokowi, gue pengen lu punya materi ngeledek Jokowi, kenapa enggak gitu? Iya. Itu juga yang terjadi di Amerika kan. Di Amerika juga divisive gitu. Yang konservatif nyerang yang liberal nyerang Iya. yang konservatif. Padahal kan Itu kan orang, tapi kan itu orang umum, tapi maksudnya komedian enggak komedian. Oh, ya, aneh-aneh. Kan ada Yeah. isu di Amerika yang Yeah. mereka mulai bingung bahwa apakah yang konservatif nggak boleh punya stand up? Punya dong. Masa orang-orang konservatif nggak boleh dihibur sama orang banyak konservatif? si Gerdan tuh konservatif. Anjing Are sih. you smarter than fifth grader? Siapa namanya? Are you smarter than a fifth? Nah, itu konservatif dia. Betul. Tapi dia juga nggak pernah masuk ke politik kan. Ada yang konservatif banget. Brian Regan? Hercules. Brian Regan sangat Christian dan konservatif. Andrew Clay Dice. Iya, Andrew Clay Dice itu juga sangat-sangat konservatif. Ada orang hitam yang Andrew Clay Dice tuh orang komedian pertama yang sold out Madison Square Garden. Dan dia kanan. Iya. Justru malah comedian church itu yang laku banget di Amerika. Iya, iya. Nah, tapi kan di sana kan stance-nya adalah ya emang lu mau bebas aja berpendapat. Iya. Nah, di sini bahkan gue waktu itu denger di New York udah ngerasain, Bang. apa? Ada yang tersinggung gitu pas lu stand up. Pas gue stand up, Iya, di New enggak, York. malah gue sungkan. Jadi gue udah beat soal Jewish. Kan. Gue udah beat soal Jewish. Jadi ada satu open mic yang nonton cuma 4. 3 diantaranya Jewish. jadi gue langsung minta maaf gitu di atas panggung. Pas turun gue justru ditegur sama mereka, jangan minta maaf, nanti you're making it seem Ya, bad. malah lu admit Iya. malah. Iya, this is just a joke. Kalau lu minta maaf, kesannya dalam kepala lu pikir lu jahat. Ya udah bilang aja. Tapi di sana tuh, jadi karena skenanya lagi skena transnya lagi gede, komedian yang naik juga ada yang komedian trans, ada yang guanya baru come out dan segala macamnya. Tapi di open mic yang sama nanti ada komika yang nyela-nyela itu.
Oh. Menurut gue yang trans tuh tai sih gitu. Apaan tuh he, they, Iya. she, gitu-gitu. Dan itu Nggak ketawa, tapi ya diem ngeliatin si trans. sama aja kayak musisi menurut gua. Menurut gua sih lebih baik personal sama pekerjaan kepisah kalau menurut gua. Karena sama aja kayak misalnya yang nggak musisi bisa. ada musisi yang death metal apa gitu mau bakar-bakar gereja, dia kan nggak beneran mau bakar gereja. Ya. Ya karena dia emang cuma ya udah bikin aja emang gayanya begini gitu. Berarti nggak bisa menikmati musisi kalau stance politiknya udah aneh. Ya Bukan, kayak maksud ada gua- banyak orang nggak bisa denger Kanye aja. Oh, iya, maksud gua belum tentu karya itu cerminan 100% pembuatnya. Menurut gua ya. Kalau stand up bisa gitu juga nggak? Iya, menurut gua bisa juga, kenapa enggak? Ya tapi kan banyak, nggak tahu ya. Ada nih kita bisa ngomongin Louis C.K., Ya. bisa ngomongin Bill Cosby. Ini dua-duanya kan bermasalah kan. Iya. Dan ada orang yang nggak bisa, gue nggak bisa nggak ketawa denger Cosby atau denger Louis Ya, itu C.K. aneh tapi menurut gua. Anjing gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak bisa gue nggak. Biasanya sih kalau komika lebih permisif sama Louis C.K. ketimbang sama Cosby. Ya Kayak- itu kasusnya bedanya jauh banget sih. tapi. Jauh sih. Jauh Ya, banget. ya, ya. Jauh Satu banget, agree. jauh banget. Ini Jauh yang banget. satu pemerkosaan gitu. Iya, satu tuh ngobat orang Puluhan tidur, lagi. maksudnya Iya, iya. beda banget, beda Iya, banget. iya, iya. Ya, betul. Dan dia punya stand sosial politiknya mengajari orang-orang hitam biar berperilaku bermoral. Gimana nggak habis? Iya Maksudnya, benar. Huxtables tuh ya. Louis C.K. nggak pernah menjadi polar itu. Betul. Louis C.K. nggak pernah bilang bahwa Ya, emang berperilaku udah brengsek manusia dari kayak sana gua aja. loh gitu nggak Iya. pernah, Iya, nggak betul. pernah, nggak pernah. Betul. Gua rasa sih sama aja kenapa Mario Teguh hancur, maksudnya. Punya anak di luar nikah kan banyak kasus orang ya. Tapi yang bilang oh, hidup orang mestinya gimana cuma dia doang. Iya betul. Cuma dia betul. doang. Tiba-tiba gitu punya ya. anak nggak mau ngaku. Iya, Mana anaknya mirip lagi. Makanya. Tapi ini menurut gue yang orang awam tuh suka nggak nangkep dari stand up comedian. Jadi salah satu pertanyaan yang paling sering kita dengar tuh adalah kenapa sih stand up comedian jahat? Dari yang cara yang diomongin oke. itu jahat. Iya. Ini tentunya datang dari orang-orang yang pada akhirnya tersinggung sama komedi. Iya. Tapi yang orang kayaknya nggak ngeh itu adalah kita tuh nggak beneran jahat. Iya emang enggak. Kayak Eminem punya lagu judulnya Kim. Ya. Itu kan nggak beneran pengen bunuh. Iya. Iya. Itu tuh lagu gitu. Sama di stand up comedian. Gue rasa orang lupa bahwa kita tuh sebenarnya emang tapi ini keyakinan gue. Gue sama Adri waktu itu pernah ngomong dan kita nggak sepakat. Kalau lu for humanity waktu itu lu bilang. Apa? Lu bilang. Gua lupa bilang apa. Lu Gue tuh lupa apa 70% apapun yang gue bilang. nggak waktu itu kita pernah ngobrol terus lu bilang I still believe in humanity. Gue bilang I don't believe in humanity. Gue bilang humanity itu mesti dikontrol sama sesuatu. Makanya dari dulu selalu ada usaha untuk mengkontrol manusia karena manusia itu savage sebenarnya. Oh iya. Benar. Kita lagi ngomongin soal ada filsuf yang waktu itu dia muridnya Socrates atau Aristotle Iya yang bilang iya. kalau nggak percaya bahwa manusia itu sebenarnya jahat, Ya. kalau dikasih invisible cloak, hal pertama yang kita lakukan adalah hal-hal yang salah secara sosial, secara norma dan secara hukum. Oke. Ngintip cewek, masuk kemana, That's the trespassing. internet. Hah? That's the internet. Iya, I guess so. Betul. Yeah. That's the internet. Nah, gua tuh percaya kita tuh semua sebenarnya tuh dalam hati itu jahat, tapi kita nggak gitu. mau beneran jahat. Iya. Jadi kita mencoba untuk menyentuh itu dengan nonton komedi karena memang yang kita ketawain itu sebenarnya salah dan agak jahat sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan nggak beda kayak lu nonton film horor tapi kan lu sebenarnya nggak pengen ketemu setan. Lu cuma pengen berkunjung sama perasaan itu aja. Kayak lu nonton film drama, lu nggak pengen pacar lu nangis ketabrak kereta, tapi lu pengen berkunjung ke perasaan itu because it makes you feel alive. Sama komedi juga sama. Kita tuh pengen jahat tapi di dalam lingkungan yang Ngeluarin pikiran jahat iya, gitu lah. dan kayak itu Daniel terjadi Sloss. di komedi. Jadi komedian justru doing society a favor. Karena kalau enggak, Nggak nanti kekontrol. jadi jahat beneran orang-orang ini. Gitu ngerti maksud gue? Iya, tapi ini sebetulnya salah lu, Ji. Kan ini salah gue anjing. Anjing. Tiba-tiba Ini sih. salah lu, benar. Anjing. Ini train of thoughts gue ya. Gue edit ini, jadi gue langsung lompat di sana. Ya. Tapi gue udah mulai bisa ngulang gue dari mana pikirannya. Jadi kenapa orang nilai kenapa sih komedian jahat? Karena seolah-olah komedian tuh jadi satu dengan apapun yang dia ucapin di dalam ini. Ya. Lu kan banyak menyebut berkarya dan hidup dari karya, ya kan? Nggak beneran. Iya. Tapi what people don't know, misalnya Da Vinci.
semua karya yang lo anggap karya-karya Da Vinci itu belum tentu dia lagi berkarya loh. Banyak yang commission project. Ya betul. Banyak Mona yang lagi Lisa dibayar, commission ya. project. Iya, maksudnya itu dibayar, itu kerjaan orang gitu. Yang ngerti nggak sih? Yang bilang karya itu penontonnya. Iya, Dia iya. bisa aja nulis ngepet nih, revisi mulu ngepet. Gitu. Dia bisa nulis dalam kerjaan itu. Jadi Bocoran beat ini iya, kayaknya. maksudnya dia bisa kayak kalau dong revisi itu malah anjing lu Iya, gitu. iya. Nah, orang yang lihat yang menentukan itu jadi karya. Jadi menurut gua, Kayak desain jadi grafis. seolah-olah tergulung jadi satu, padahal mestinya nggak tergulung jadi satu gitu. Itu biar Orang aja dan karya. Iya, biar aja orang yang nonton itu jangan diklaim di depan. Kalau diklaim di depan seolah-olah kita kayak kawin sama karyanya gitu. Padahal belum tentu. Contoh nggak kawin sama karya itu apa? Kayak misalkan gini ya, Misalnya gue joke tentang kematian, tapi gue kan hidup day to day gue nggak mensyukuri kematian gitu loh. Iya. Iya kan? Tapi bisa juga, maksudnya ngejok dengan agenda tuh bisa juga. iya. Tapi Tapi itu kan masih buah karya lu gitu. Even though lu nggak bener-bener meyakini kematian. oh iya, gitu. tapi kan gue nggak datang dengan mindset kayak sedang berkarya nih, tolong dengar semua ya gitu. Maksud gue kan nggak gitu. Kalau dia punya take out lebih, oh ternyata ada pelajaran moral yang bisa diambil, ya silakan aja lo ambil. Sebenarnya gitu. Tapi, untuk pelukis commission art tuh kayak kita corporate gig gitu iya kali ya? kayak lagi desain poster aja gitu di. Tolong dong ada iklan ini gedein logonya Asal apa? Bapak senang. Dia juga mungkin sebel itu dibawa-bawa. Mungkin Bang kan dia Panji. Mona Lisa kan lukisan yang selalu dibawa kan. Iya. Itu karena revisi terus belum kan kita nggak pernah tahu. Nggak kelar-kelar tuh lukisannya bener. Bang Panji habis spesial kan suka rilis klip gitu, cuplikan-cuplikan. Lu pernah naker nggak sih kira-kira orang sebel sama ini atau ini? Oh selalu gua taker. Oh gitu. Tapi selalu nggak pernah berhasil takaran gua. Cuman yang kucing itu aja. Yang kucing nggak ketakar. Ada banyak yang nggak ketakar. PSI, beat PSI yang terakhir gua rilis, yang luarnya manis, dalamnya kosong. kosong. Gua tuh genuinely berpikir PSI nggak tersinggung. Karena gue pikir dari semua partai, Tapi dia lucu banget ya. Iya. Kenapa dia bisa pikir kalimat itu nggak bersih? Masa lu nggak pikir Karena itu? PSI enggak, kan anak gue muda, tahu lebih maju, itu Gen poking. Z. Nah. Gue tahu itu poking Iya. PSI. Tapi dari semua partai, asumsi gue tuh justru PSI yang paling bisa memahami bahwa, tapi kan dia joke, tapi kan ini joke gitu, ngerti maksud Ya gue? makanya, nah ini yang mengerikan sebagai komedian. Menurut gue ya, ini paling menarik. Pada saat joke lu itu jadi opini lu, kayak lu didengar karena opininya bukan karena joke-nya. Iya. Dan itu jadi Nah, iya kenapa betul. jadi- makanya Itu kayak masalah lu gue. tiba-tiba kayak, oh gue punya masalah personal ini, anjing gue gak punya masalah Betul. personal apa-apa. Sebenarnya bisa siapa aja ngomongin soal PSI kan. Iya. Tapi karena gue dan gue punya latar belakang, Iya. orang jadi merasa this is more than just a joke. It's just a joke. Iya, kayak orang beneran percaya lo, gue tuh sebel sama Deddy Corbuzier. Anjing gue gak pernah. Ya Allah. Enggak, tapi lu emang beneran sebel kan? Enggak, sumpah. Sudah ketemu loh, Dri. Kayak, ngapain gue bilang, baik lagi orangnya gitu. Iya. Nggak, lu ketemu pas kapan sih? 2 minggu yang lalu apa gitu. Wow. Tapi lagi urusan apa? ya adalah proyek rahasia. Oh. Enggak ada. Mau diundang anjing. Iya. Lucu banget. Tapi gue nggak ada sih. Gue malah sekarang, kalau sekarang ya, gue nggak bilang waktu gue mulai mungkin gue satu. Tapi kalau sekarang ditanya lu sebel sama apa sih, Dri? Sebetulnya hampir nggak ada yang gue sebel sih. Kayak ya udah as it is aja, ya udah semua mainan gue buat di utak-utik aja gitu. Tapi Berarti nggak ada keresahan yang benar-benar resah gitu, cuman mau see if I can make fun of this situation. ya karena gue takut opini lebih tinggi daripada joke-nya. Kalau Adri Kalau kan gua- memang that type of comedian that likes to make fun of stuff aja. Iya, gue maksudnya. Dia nggak datang dengan misi. Iya, jadi Maksud gua bukannya itu nggak boleh bingung. ya. Boleh juga, men, tapi- itu presiden Turki. Gue rasa juga dia kaget kenapa jadi presiden, ngerti nggak sih? Gue punya kemampuan apa? Ini awalnya joke loh, kenapa jadi tanggung jawab kayak gini? Bukan Turki, Ukraine. Ukraine, Iya, iya. Itu iya. bininya juga, kamu katanya stand up aja, sekarang jadi gini, anak istri bahaya, mau ngomong apa? Iya. Gue nggak ngerti tuh yang ada di kepala warga Ukraine sebenarnya. Kenapa dia belum rilis spesial ya? Kayak semua mata itu tertuju ke dia. Dia Udah nggak bisa, udah telat. Dia lagi berpura-pura, tiba-tiba krisis Lu datang kebayang nggak sih terhadapnya. Kan bisa Kebayang gitu. nggak sih Putih lo tuh jadi kontol ya, kan keren gitu. Enggak, maksud gue, lu tahu beatnya dia yang soal main piano pakai titit kan? Oh tahu. Iya. Itu kan maksud gue, ya ampun, Milih presiden yang main piano pakai titit tuh juga. itu aja udah aneh banget ya. Gue juga kalau jadi Rusia gua bom sih. Nah, tapi gua, nah ini kayak gini saya. Gua kalau jadi Rusia gua bom. Bukan berarti gua kayak Adrian emang setuju. Enggak, tapi sama Adrian emang invasion sama maksudnya, anjing kok jadi ribet banget Iya, ya iya, gitu. iya. Karena lucu aja gitu. Tapi, had it been lu adalah orang yang misalnya, lu bukan Adri yang ini, lu punya afiliasi terhadap sesuatu, orang akan bawa kabur itu seakan-akan, oh ini orang dan manusianya satu nih. Ini pendapatnya dia emang pengen. makanya Berarti gua nggak stand up tahu, gua karyanya nggak bisa dipisahkan, Dri. menurut gua harus. Karena Tapi kan kalau- penonton Tapi yang nggak bisa menentukan itu. penonton yang Iya benar, berasumsi benar. gitu. Nggak, tapi maksud gua
kita harus mulai ada Edukasi. lawannya nih, ada lawan penyeimbangnya. Karena gue kesel loh, kayak kenapa Paul McCartney jadi nggak sehebat John Lennon? Kesel gue. Karena John Lennon punya social stance. Gak bisa gitu, men. Itu musically dia sama jenisnya. Since when karya aja nggak cukup? Kenapa lu nggak bisa lihat Michael Jordan, tapi lu harus tahu Michael Jordan buang sampah pada tempatnya apa nggak? Menurut gue itu insanity menurut gue. Lucu banget itu. Iya kan? Iya. Itu insanity, man. Gitu. Iya, Kenapa jadi gitu? Mau dia Iya. punya masalah gambling, kayak mau bodo amat. Iya. Mau bayar dia buat nonton basket. Iya, That's it, gitu. tapi akan ada selalu orang yang mengharapkan itu. Karena nggak ada yang di narasi lawan. Karena nggak ada, Selalu penggiat, ada. Nggak, penggiat yang di stand up kayak gitu kan cuma gua nggak mau. Maksudnya semuanya kayaknya berkelin dan stance politiknya sama joke-nya semua di sana. Semua di sana loh, nggak ada yang di sini. Yang di sini tuh Coki Pardede. Komediannya ada. Iya. Komediannya ada Aduh, yang temanku. cuman pengen poking. Iya ada, maksudnya Ada. itu nggak banyak, lebih banyak yang di sana menurut gua. Apalagi lu orang yang paling susah menurut gua paling dibedakan. Karena lu se-komedian beda dengan lu the entrepreneur, lu orang politik, lu punya banyak wajah di depan. Rapper kok nggak disebut? Iya rapper kenapa disebut? Bukannya lu suka musik? Adri suka musik rap? Gue suka. Dia lebih respect rap gue daripada stand up gue kata dia. Genuine. Agak susah percaya sih kalau lu yang ngomong, Dri. Enggak, dia lebih menilai kepada kualitas, bukan kualitas ya maksud gue. Ada kalau- keresahan yang bener gitu menurut gue. Opini juga dong. Enggak sama kayak banyak kok. Kalau di kayak- stand up masih so iye. Oh gitu. Nah, dia gitu. Enggak. Iya. Jangan gitu deh. Enggak emang gitu maksud gue. Kayaknya nggak banyak yang berusaha mengeduket. Itu lu nonton interviewnya Jay-Z sama David Letterman juga bilang emang semua kehidupan rapper se-autobiographical lirik-lirik di rap ya. 85% of them are lying. Iya betul. Oh. Iya. Dan mereka juga melakukan itu. Sting pernah diwawancara, are all of your song personal? No, but it's my job to make it personal. Oh. Nah itu bener banget menurut gua, itu tugasnya dia. Boleh kayak Tears in Heaven emang anaknya mati terus dia bikin lagu, boleh bukan nggak boleh, Iya, tapi maksud gua Iya. Aduh, coba dia jadi comebacknya materinya gimana? itu tugasnya kita nggak sih bikin Sebenarnya itu Iya, iya. kayak make believe bahwa seolah-olah ini tuh ya, itu yang terjadi sama Eminem berhasil dan itu Iya. yang juga tidak berhasil terjadi pada almarhum Glenn Fredly karena orang berpikir semua lagu cinta itu pasti ada perempuan di belakangnya padahal nggak semuanya ada. Iya, repot Kebayang banget nggak? loh lo kayak gitu. Anjing, banyak banget nih perempuan-perempuan dalam hidupnya. Emang banyak tapi nggak semua lagu. berarti lu kalau lu mau nyatuin gitu, oh berarti Ahok pantas di penjara, oh Soekarno berarti bukan presiden yang bagus. Lu mau sampai mana? Berarti Walt Disney tuh dulu kenapa lu masih nonton Marvel? Walt Disney tuh dulu anti-Semite loh. Orang Yahudi nggak boleh ada di kantornya dia loh. Iya, Well terus known, tapi rasis dia kartun-kartunnya iya, malah rasis. dia mati dari tahun 70-an, jadi nggak ada yang peduli. Iya betul, Iya, maksudnya- betul. Belum pada woke. Anjing itu rap anjing, kenapa ada begini? Iya, Kalau joke lucu dapat sini cakwe-cakwe. iya. Gue lapar dari Ya, tadi. habis- itu sih menurut gua kalau gue ya. Ini balik lagi tersinggung. Tapi Berarti kalau kayak tersinggung sih storytelling gitu dong. Kalau storytelling kan nggak genuinely harus 100% benar ceritanya. ya but everything can be Bukan, natural. Jadi gini, sebenarnya kan historically semua stand up itu berawal dari joke tellers kan sebenarnya. Iya. Bener-bener joke telling aja. Terus udah gitu suatu hari ada orang namanya Mort Sahl tiba-tiba pengen bawa keresahan pribadi, terus udah gitu terus masuk ke Lenny Bruce dan segala macam. Tapi dulu joke tellers, justru sekarang pengamat komedi di Amerika Serikat, this is a real thing, lagi mengagumi orang-orang kayak Anthony Jeselnik, yang sebenarnya kayak Jimmy Carr, yang sebenarnya cuma telling jokes Itu aja. jokes aja itu. Iya. Iya, mereka lagi. Nah ini nih lagi ada tren balik lagi ke arah sini. Mark Norman salah satunya. Iya. Beda sama sohibnya si satu lagi siapa namanya? Iya. Temennya dia. Sam Morril. Sam Morril juga, tapi Sam Morril masih ada keresahannya gitu, ada personal. Gue malah akhirnya makin malas personal. Kayaknya cerita-cerita personal tuh kalau lu nggak ada bahan ya sebetulnya. Kalau lu punya karya mah lu mainin karya ngapain punya cerita gitu menurut gue. Enggak, tapi gua rasa ke jenis komedian apakah dia mau just poking stuff and just telling jokes sama menggunakan komedi sebagai sarana untuk keresahan, itu mah age old problem Yeah, sih, yeah. akan selalu ada aja. Kan ada juga yang tanpa bermaksud merendahkan kesehatan mental orang-orang ya, tapi kan pasti ada aja yang benar-benar ini kalau if I don't do this through this mati kali gua gitu. Kan ada aja kan. Ya ada. Viko gitu misalnya. Kalau Yeah. Viko bikin spesial, udah Yeah. pasti itu kan datang dari keresahannya dia Yeah, pribadi yeah, kan. yeah. Ya mau gimana lagi. Cuman nanti buntut-buntutnya adalah pertanyaan pernyataan Adri tadi. Lu tadi kalau gua nggak salah bilang di awal lu sempat bilang kita ngomongin harusnya komedian nggak tersinggung. Iya. Iya. Harusnya. Iya, harusnya enggak sih.
Gue juga ngerasa gitu. Harusnya tersinggung kalau nggak lucu aja sih. Iya benar. Simple itu Kayak aja. lu nonton basket kayak anjing ternyata dia nggak skor lagi. Nggak lucu juga nggak tersinggung nggak apa-apa kan? Ya nggak, tapi maksudnya mestinya komedian hanya dinilai berdasarkan kelucuannya aja. And nothing more. Kenapa jadi harus jadi tonggak moral, itulah yang gua stres kayak kenapa jadi begitu ya gitu. Tapi gimana cara handle penonton yang tersinggung, yang baik dan benar? Langsung don't give a fuck gitu aja. Beda-beda. Kalau gue nggak begitu banyak yang tersinggung soalnya. Gue apalagi. Kalau gue juga kasus tersinggung gue tuh sebenarnya nggak gede-gede banget. Cuman penonton guanya aja luas. Anjing. Nggak, maksud gue kayak Pange pernah ngomong. Itu lebih ngehe lagi. Bro. Enggak, maksud gue gini. Let me rephrase that. Gue ngerasa lebih baik daripada orang lain. Enggak, let me rephrase that. Let me rephrase that. Pange pernah nge-tweet, dia bingung. Menurut Pange, gue tuh politically correct. Ya. Tapi kok masih ada yang tersinggung? Dibandingin sama orang kayak saat itu Coki belum naik. Waktu Pange nge-tweet ini, Coki belum naik seperti Coki sekarang. Dibanding sama Rindra. Iya. Iya. Tapi jawabannya adalah audiensnya Rindra bisa tahan untuk pengennya segini aja. Iya. Jadi dia bisa selalu kontrol. Gua pengennya semakin banyak. Sementara semakin lu reach ke area-area baru, semakin lu ketemu sama orang-orang yang mungkin nggak familiar sama stand up. Sehingga ketika dia ngeliat tuh yang ini joke gitu. Nah, iya. Tapi kalau menurut gua juga kasus kucing tuh jadi lebih besar gara-gara elunya sih. Ya gitu. Bisa jadi. Bisa aja komunitas kucing, kita juga udah maafin kali Ji, nggak usah diangkat-angkat terus gitu. Bisa. Lu yang mengkapitalisasi ketersinggungan orang terhadap lu. Sebetulnya biar tersiap kecil. Tapi karena saking konyol di mata dia bawa terus gitu, narasinya masih ada gitu 3 tahun komunitasnya juga udah nggak ada. Iya. Nggak, tapi kucing itu juga tipis-tipis antara emang orang udah keburu benci dan kayak 00 tweet gue yang 0044 terus soal Enu Muhammadiyah. Anjing, orang tuh tersinggung sama lu 0044 tuh gimana ya? Gue kayak aneh kan? aneh banget Itu sih. bahkan bukan joke ya. Nggak, tapi lu maksud gue ranting gini, aja. lu berharap Panji jadi apa gitu. Terus kedua kayak kenapa lu hidupnya pengen lihat Panji kayak gitu loh? Iya benar. Iya kan, kayak bener. Why do I matter? Iya, kenapa? Lu nggak punya pinjol yang harus dilunasin apa? Atau sih karir yang harus dipikirin? Kenapa? Kalau 0044 spesifik adalah ini sebenarnya terjadi sama semuanya. Setiap kali ada orang tersinggung sama gue adalah karena gue dirasa menginjak-injak aktivisme. Anjing, aneh banget. 0044 gue menginjak-injak aktivisme work-life balance. Iya, karena mereka lagi perjuangkan itu, tiba-tiba nih ada orang terkenal bilang, oh dia suka WhatsApp karyawan jam 0044, anjing gue lagi berjuang, kucing juga sama. Waktu gue ketemu, gue ngerti kenapa mereka datang dari situ, karena tiap hari kerjanya harus nyelamatin kucing yang abis disiram air panas, dililit sama kawat berduri. Jadi mereka tuh datang dari yang kayak gitu. Tweetnya nendang kucing lagi. Terus nggak nendang, please Ben Danilo. Iya kan? Gua dorong Ini gua pakai tendang. kaki. Nggak nendang dong. Kalau nendang tuh ada tolakan dan ada momentum. Ini ada badan, gua dorong. Oh gitu. Iya. Kucing, pecinta kucing juga melakukan itu loh. Iya kan? Lu punya kucing nggak? Enggak. Lu? Lu nggak suka miara apa-apa. Gua ada kucing. Lu suka kucing? Ada. Ya kadang-kadang biasa kan lu dorong kakinya, tuh kan. Jadi maksud gue yang gue lakuin tuh biasa aja. Tapi karena si Panji, dan sebenarnya lebih keras di kata bencinya. Kan gue bilang, gue benci kucing sampai ke hati. Nah itu yang mereka nggak suka. Padahal gue bilang, gue kan nggak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Aneh banget. Ya memang aneh, namanya juga orang. Tapi aneh banget loh. Ya. Maksudnya kayak kalau PSI gua ngerti kenapa mereka tersinggung. Ya, walaupun kan they Skopnya had it tetap coming. luas. Ngapain nyuruh giring jadi capres kan? Apa? Nyuruh giring jadi capres buat apa? They had it coming. Masa lu mau milih giring jadi capres kemudian berharap semua orang setuju sama lu? Nggak mungkin dong. Nggak gini. They had it coming gitu. It's Iya funny. betul. Nggak, tapi maksud gua kalau mereka wajar kesini. Tapi kalau kucing gua agak aneh sih. Ya karena Kayak aktivisme work life balance tuh lucu juga. Prioritas isunya lucu juga ya gitu. ya lu ini kalau misalnya orang denger lu ngomong kayak gitu, tersinggung lagi mereka. Enggak, gue genuinely bertanya ini, gue Enggak, bener bertanya. lu condescending. Ini opini, Dri. Tetap bikin orang tersinggung. Ya makanya tahu lah. Kalau tersinggung sih kayaknya nggak bisa dihentiin sih. Apapun, apalagi joke lu tadi tuh, jualan apa? Jualan bokep ke siapa? Jangan disebut dulu. Ini gua masih ngasih nggak yakin ini. Masih nggak yakin. Iya. Sama yang tadi tuh. Tapi itu menurut lu aman nggak? Ya enggak lah, ada, enggak mungkin ada. aman. Tapi kalau aman, kalau lu nyari aman nggak ada sih joke Kan aman. orangnya udah meninggal. Ya anjing lucu banget. That Dua-duanya makes it sih worse. udah meninggal ya. Bener, salah. I get your point.
It's not about orangnya masih ada atau tidak. Iya. It's about berapa besar dia dicintai. Iya, citranya mau diapain gitu. Tapi emang itu yang jadi masalah. Pokoknya setiap kali ada yang tersinggung pasti karena cinta. Yang ngamuk sama Uus pertama karena menurut gua karena bocah. Uus kan waktu itu mempermasalahkan jilbab si pecinta K-popnya kan sebenarnya kan. Dia anak-anak menurut gua, lebih ke situnya aja. And then anak-anak lain pada berangkat. Tapi dasarnya itu dari kecintaan terhadap K-pop. Tapi bener sih kata lo, kayak audiens yang terlalu melebar nggak ada aturannya itu problem tersinggung terbesar. Semua gini. I'm doing a favor sebenarnya. Lu kepada ini kesenian ini. Toleransi tersinggung tuh jadi panjang banget kalau emang semua udah sepakat di ruangan ini, gue mau ketawa nih. Nah itu dan gue tahu jenis komedi apa yang lagi di ini gitu. Itu pun masih bisa tersinggung loh. Tapi kecil. Daripada nyebrang ke aktivisme work-life balance itu kan jauh banget, gila. Ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu tadi, gimana berhadapan dengan tersinggung? Sebenarnya pilihannya bebas. Lu mau lu tanggepin atau enggak, menurut gue. Gue bahkan, kan gue selalu cerita ya, semua anak-anak yang kasus tuh nelfonnya ke gue semua. Dan jawabannya selalu sama, kecuali Arif Brata. Semua orang kalau kasus nelfonnya gue, pas Arif Brata, gak ada yang nelfon gue, anjing gitu gue. Tapi, gue bilang sama semua orang yang berkasus, sebenarnya ada dua pilihan. Mau lu tanggepin atau nggak lu tanggepin. Dua-duanya benar. Oh, iya benar. Bener, dua-duanya bener. Kalau lu mau tanggepin, ya udah lu dengerin aja. Kalau gue tipikal yang tanggepin karena Adri mungkin gak setuju, tapi I feel like somebody has to educate these people. Semua orang harus ada yang ngomong sama mereka. Harus ada yang bilang sama mereka bahwa ini tuh bercanda. Gue minta maaf ya, gue nggak bermaksud. Ini tuh bercanda gitu. Harus ada yang mau nyebrang jembatan dan dialog sama mereka. Karena kalau nggak mereka terjebak di pulau itu dan taunya cuma itu aja. Nanti susah kita berkembang sebagai komedian. Tapi banyak tersinggungnya itu sekarang atau pas awal-awal tahun-tahun awal stand up Indo gitu? Makin lu terkenal makin banyak orang tersinggung. Udah mau ini ya? Gitu. Harus bubar. Nggak, gini. Mau dipakai Bang soalnya nih. Oh iya. Iya. Silakan. Dave Chappelle. No, nyebut namanya aja salah lu, Dave Chappelle lah, so tau. Tapi Kevin Sanchez sudah di bawah. Oh iya, oke, nanti. Itu kalau jadi tes masuk karyawan udah nggak masuk. Ini juga yang ngerekrut juga bukan gue, nggak tahu siapa. Itu jawabannya adalah dari awal juga ada tersinggung, sampai sekarang ada tersinggung. Iya. Beat pertama gue menyinggung itu waktu stand up Indo di Rolling Stone. Tau nggak, gue ada beat soal BBM bersubsidi dilarang sama MUI. BBM bersubsidi itu haram oleh MUI. Gue bercandain, kenal. So, sebenarnya enggak. Siapa yang tersinggung itu? Orang Islam. Oh. Iya. Gue beneran bingung. Iya. Tapi ya intinya sih sebenarnya Anjing balik lagi nih. Tersinggung. Pilpres hati-hati. Iya. Nggak tersinggung tuh nggak ada batasnya. Iya benar. Lu digital download yang di Comikado tadi apa aja? Ada dua, Apa? stand up Indo Jakpus sama Ben and Regi. Menghasilkan kasus nggak? Enggak. Tungguin aja. Yang bener lo. Siapa dia? Belum ada kasus dia. Enggak, maksud lu pasti akan ada kasus. Iya. Seiring dengan karir dia naik, yang lama-lama yang dorman itu dipanggil. Sama lu spesial apa ntar Agustus? Lu semua sama aja. Iya. Menurut lu Dua-duanya aja udah gitu. Ada tuh namanya aja lu semua sama aja. Semua sama aja. Ignorant. Enggak, karena gua tadi gitu. Kalau gua kebayang gini, yang datang ke gua tuh kan so-called-nya lebih progresif. Nah, gua pengen mocking bahwa enggak lu juga sama aja gitu. Enggak lu. Gitu. Sok progresif. Enggak beneran. Enggak, gua tuh kalau lu tadi pengen menyadarkan orang-orang yang enggak lu jangan tersinggung sama hal-hal kayak gini. Gua ingin menyadarkan lu juga jangan ngerasa progresif amat gitu. Iya. Good point. Karena lebih nyenengin kayak misalnya kalau ngeledekin konservatif gampang, orang nggak ada di ruangan. Mungkin kayak siapa tadi? Siapa? Yang lu bilang komedian, gue nggak mau ngatain orang hitam kalau nggak ada orang hitam di ruangan. Schultz sih. Ya sama gue juga kayak gitu. Kalau misalnya gue ngatain yang konservatif gitu, ya kalau gue lihat di penonton nggak ada yang konservatif, anjing ngapain ngatain yang konservatif? Betul. Pegangin dong. Lu mesti cabut. Ya cabut. Kasihan yang mau diberesin. Kayaknya anak-anak juga masih pada nongkrong di bawah. Ya. Nggak usah lah nongkrong-nongkrong. Kenapa Malam ya? sih? Pulang aja. Harus produktif. Bapak-bapak gitu. Nggak ada ruang untuk bersenang-senang gitu. Makanya, Bre.